Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kami dari PJ Modul 3 Hukum Om akan menjelaskan terkait alat dan bahan serta cara pengukuran dari pengambilan data nantinya pada Modul 3. Ada papan rangkaian ini, papan rangkaian beserta kabel-kabel rangkaiannya, kemudian ada power supply yang nantinya akan diberikan tegangan untuk diberikan perlakuan terhadap resistornya. Kemudian juga di sini ada avometer atau multimeter digital, dan teman-teman praktikan juga harus menyiapkan terkait dengan tabel warna untuk perhitungan resistor secara manual. Di sini saya punya sebuah resistor dengan 4 gelang warna, jadi teman-teman pakai yang tabel 4 gelang warna. Tapi nanti ada beberapa resistor yang punya 5 gelang warna, jadi teman-teman praktikan bisa pakai untuk tabel yang 5 warna. Di sini karena 4 warna, saya pakai tabel dengan 4 gelang cincin. Di sini cincin pertama itu ada warna coklat, cincin kedua itu hitam, cincin ketiga coklat, dan cincin terakhir itu emas atau warna toleransinya. Teman-teman bisa menyesuaikan nilai dari setiap warna cincinnya itu di tabel ini. Karena warna pertama di sini coklat, maka nilainya adalah 1. Kemudian warna kedua pada cincin resistor itu hitam, maka nilainya 0. Berarti teman-teman praktikan akumulasikan nilainya, bukan ditambah tapi digabungkan nilainya. 1 dan 0 maka 10. Kemudian warna ketiga di sini coklat, yaitu 10 pangkat 1. Warna ketiga 10 pangkat 1 atau 10. Untuk warna ketiga ini adalah warna pengali. Jadi di sini kan udah diakumulasikan tadi nilainya 1 dan 0 10. Teman-teman kalikan dengan warna ketiga yaitu coklat 10 pangkat 1. Maka 10 dikali 10 100. Berarti resistor ini itu hambatannya berdasarkan perhitungan cincin itu 100 ohm. Kemudian pada warna keempat di sini emas, yaitu warna toleransi kita keempat emas. Di sini menunjukkan 5%. Jadi menunjukkan toleransi batas atas dan batas bawah dari resistor ini. Kalau 5% dari 100 berarti batas atasnya 100 ditambah 5% dari 100 itu. 5% dari 100 itu kan 5, berarti batas atasnya 105. Kemudian untuk batas bawahnya 100 atau nilai hambatan resistor ini dikurangi dengan 5% dari 100 itu. Berarti kan 100 dikurangi 5 itu 95. Jadi pastikan teman-teman nanti ketika melakukan pengukuran resistor dengan nilai hambatan 100 ohm ini, itu batas atasnya tidak melebihi dari 105 dan batas bawahnya tidak kurang dari 95. Ini akan saya contohkan terkait penggunaan avometer atau multimeter digital dalam pengukuran hambatan resistor. Di sini teman-teman akan ada 2 kabel probe atau kabel pengukur. Untuk yang hitam ini sebagai minus ya, kita masukkan pada port COM. Kemudian untuk yang merah ini sebagai plus atau kita masukkan ke pengukurannya. Di sini ada beberapa port ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk yang volt ini berarti mengukur tegangan, kemudian ada yang lambang magnet ini berarti ohm untuk mengukur hambatan. Kemudian untuk yang MA ini sesuai dari standar hukum ohm yaitu ampere. Karena kita akan mengukur tegangan dari resistor, maka kita masukkan di volt ohm. Kemudian setelah itu kita hubungkan antar kedua probe, itu kita hubungkan ke ujung kawat dari resistornya. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini plus minusnya kebalik, nggak ada masalah untuk di pengukuran kawat resistornya. Seperti ini. Kemudian teman-teman pastikan pengukuran dari nilai ohm atau hambatannya ini sesuai dengan nilai terdekat dengan resistornya, karena di sini tadi kan 100 ohm. Jadi teman-teman ambil di sini yang 200. Jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil nanti nilai ukurnya itu nggak bisa mencapai dari sesuai nilai hambatan resistor ini. Karena kalau terlalu besar itu juga nanti nilainya itu
tidak bisa seakurat kalau skalanya ini tepat. Jadi karena di sini 100 tadi kita perhitungan manual sesuai cincinnya, maka di sini kita ambil yang 200 karena nilai terdekat dari 100 itu 200. Jadi kan ada 200, 2000, 20.000, karena yang paling terdekat dari 100 itu 200. Jadi kita posisikan skala ukurnya ini pada angka yang terdekat. Kemudian kita nyalakan. Di sini menunjukkan bahwa rata-rata pengukuran dari resistor ini secara manual itu ada di 104 gitu. Coba kita hold. Nah, ini kan pengukurannya rata-rata ada di 104, jadi itu tidak melebihi dari batas atas nilai resistor ini. Berarti antara perhitungan manual dengan pengukuran menggunakan multimeter digital ini sudah sesuai. Kali ini akan melakukan pengukuran arus pada sebuah rangkaian yang sudah disertakan hambatan atau resistor. Di sini kita punya power supply sebagai sumber dayanya. Teman-teman hubungkan dulu ke sumber listrik. Kemudian di sini ada pengaturan skala yang nantinya harus diukur masing-masing volt untuk setiap resistor. Jadi nanti teman-teman bisa mengukur 3 volt, 4,5 volt sampai dengan 12 volt sesuai ketentuan modul. Di sini ada beban rangkaian dan ada beberapa kabel penghubung untuk rangkaiannya, nanti tergantung yang diukur tegangan atau seri, nanti rangkaiannya berbeda. Di sini resistor yang kita punya yang sudah kita ukur tadi kita pasangkan pada pencapit yang ada di rangkaian. Oke. Kemudian ini sumber dayanya dari power supply. Jangan teman-teman nyalakan dulu ya kalau mau merangkai. Ini dipastikan dalam kondisi off. Kemudian kita pasangkan. Kemudian untuk struktur kabelnya dari sini, ini kan daya dari power supply itu kita sambungkan ke bagian kanan ya pada sisi pencapit resistor. Kemudian sini ini untuk pengukuran pada multimeternya kita punya 2 kabel di sini contohnya. Ini kita ambil yang ini pada satu bagian resistor, pada satu bagian pencapit itu kita hubungkan dengan multimeternya. Sini kan kom ini anggap saja lah ini minus, kemudian ini yang akan diukur. Tergantung teman-teman, karena di sini mau ukur arus kita pakai ampere MA. Untuk V dan gambar magnet ini kita gunakan untuk mengukur tegangan dan hambatan. Jadi disesuaikan portnya sesuai dengan yang diukur. Kemudian satu kabel lagi itu ada di sisi kanan lampu, karena di sini kita akan mengukur arus, kita tancapkan pada port MA. Kemudian di sini bisa teman-teman atur, karena teman-teman praktikan akan mengatur arus dalam skala yang kecil, yaitu DC ya. Jadi teman-teman ambil yang gambar ini, yang logo A, kemudian ada garis putus-putus. Kalau garis bergelombang ini AC ya, jangan sampai salah pengukuran. Ini skala ukurnya kita arahkan pada 200 seperti ini. 200 karena di sini kan tulisan A putus-putus ini kan DC warna putih ya, jadi kita sesuaikan yang warna putih ini, kita ambil 200-nya, kemudian kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, power supply juga kita nyalakan dalam posisi 3 volt. Jadi kalau pengukurannya minus ini kebalik ya teman-teman. Berarti antara letak kabel hitam dan biru ini kebalik. Bisa teman-teman sesuaikan ketika hasil pengukurannya itu minus. Ya. Oh, belum. Ya, ini kan udah ada pengukuran arusnya ya.
bisa difahami. Saya jelaskan ulang yang arus itu dari sumber dayanya, dari power supply. Di sini kan kita atur 3 volt. Setelah kita melakukan pengukuran 3 volt, nanti sesuai dengan ketentuan modul kita akan tambah dayanya 4,5 volt, 6 volt sampai dengan 12 volt. Kita lakukan percobaan masing-masing ukuran tegangan dari power supply. Kemudian teman-teman catat nilai hasil ukur dari setiap tegangan yang diperlakukan terhadap rangkaiannya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tegangan pada rangkaian ini. Kita ubah dulu rangkaiannya. Jadi pastikan dalam sebuah rangkaian ini ada siklus melingkar seperti ini. Jadi dari tegangan, dari sumber tegangan ini kemudian ke pencapit resistor bagian kanan, kemudian pencapit resistor bagian kiri itu ke lampu. Jadi siklus melingkar ini. Kemudian kita ambil 2 bagian pada pencapit resistor. Berarti kita ambil bagian ini dan ini untuk kita hubungkan pada alat pengukurnya. Jadi kita butuh 2 kabel seperti ini. Kemudian kita pasangkan plus minusnya nanti kebalik itu nanti terlihat dari hasil ukurnya. Jika hasil ukurnya itu minus berarti antara port COM atau voltase itu kebalik. Karena di sini kita akan mengukur tegangan, maka kita ambil yang volt. Kemudian skala ukurnya juga kita sesuaikan. Karena kita tadi mengukur ampere itu arahnya ke ADC, maka saat mengukur voltase atau tegangan kita arahkan pada volt DC. Volt DC karena di sini tegangan maksimal yang kita gunakan itu hanya sampai 12 volt. Maka kita pilih tegangan yang paling mendekati, yaitu maksimal di 20. Jangan 2 ya, karena kalau kita masangnya di 2, ini kan di sini kita sampai 12 volt. Jadi ada beberapa yang nggak keukur nantinya. Kita posisikan di 20 yang mendekati angka maksimal dari tegangan power supply ini. Kemudian kita nyalakan power supply-nya. Nyalakan multimeternya. Ya, jika hasilnya positif itu berarti struktur kabel dari rangkaian ke multimeter digitalnya itu sudah sesuai. Ketika dalam kasus yang terbalik maka akan seperti ini. Ya, akan minus ketika penempatan dari COM dan voltase ini terbalik. Ya.